Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Novali Firmansyah di YouTube channel Kuliah di Aachen. Dan kali ini saya bersama narasumber saya yaitu teman saya Dipo Ardana, yang mana beliau ialah kuliah. Sebenarnya beliau sudah lulus, alhamdulillah, di Energy Management THM, atau dalam bahasa Jermannya lengkapnya Energiewirtschaft und Energiemanagement Technische Hochschule Mittelhessen. Dipo, apa kabar, Bo? Baik, alhamdulillah. Anda gimana, Di? Alhamdulillah, baik, Po. Ya, jadi pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jurusan beliau, Energy Management, dan saya ingin pertama-tama memberikan rangkaian atau tema-tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang jurusan kuliah beliau, yaitu kita bagi ke dalam 4 subtopik, yang mana yang pertama ialah structure, yang kedua culture, yang kedua system, culture, dan people dari jurusan tersebut. Dan di tema topik utama kedua, yaitu kita akan membahas kehidupan di luar kuliah sebagai mahasiswa di THM atau jurusan tersebut. Yang mana di sini kita akan membahas seperti perihal fasilitas universitas, entah itu perpustakaan, kafetaria, tempat sholat, makan, tempat jajan halal, dan lain-lain. Dan kita juga akan membahas di topik yang kedua ini mengenai kota di mana THM ini berada, yang mana ialah di Gießen ya, Po ya? Iya, di Hessen, benar. Hessen. Gießen, ya. Gießen di Hessen. Oke. Gießen, nama kotanya apa? Gießen. Gießen. Hessen itu nama? Bundesland ya. Ah ya, oke. Atau provinsi dalam bahasa Indonesianya, kurang lebih. Ya, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang jurusan kuliah Energy Management. Dan kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu structure. Saya ingin bertanya kepada Anda, ilmu-ilmu dasar apa saja sih yang dipelajari di jurusan Anda, dan vertifung atau pendalaman apa saja yang disediakan oleh jurusan Anda? Oke, sebenarnya kalau misalnya saya bicara tentang energi manajemen itu sendiri adanya di dalam Fakultas Teknik Mesin ya. Dan di teknik mesin itu ada teknik mesin, of course, ada energi sistem dan energi wirtschaft. Untuk energi wirtschaft sendiri itu udah nggak ada vertifung karena itu udah dari awal sampai akhir ya kita nggak ada milih vertifung karena emang udah vertifung gitu loh. Yang Udah mana dari energi awal udah wirtschaft beda. ini ialah energy management ya. Jadi kan nama panjangnya Benar. energy wirtschaft und energy management. Mungkin Oke. untuk mudahnya bilangnya dari sekarang EWI aja kali ya, EWI. EW, oke. Iya, EWI. Jadi EWI itu sedikit berbeda dari energi sistem dan teknik mesin karena kalau teknik mesin dan energi sistem mereka memiliki dari semester 1 dan semester 3 itu Grundstudium atau studi dasar, dan itu mereka rata-rata modul mata kuliahnya mirip, campuran dari termodinamik, mekanik, sama apa lagi ya? Ya kurang lebih 2 itulah. Mekanik, termodinamik, mungkin fluid mekanik ya. Dan itu masih termasuk mekanik. Sedangkan untuk energi wirtschaft itu semester 1 sampai 3-nya itu juga Grundstudium atau studi dasar, tapi untuk kami itu lebih banyak mempelajari tentang termodinamik, jadi lebih berat ke termodinamik, mekaniknya sedikit, dan kita juga belajar BWL atau manajemen, dan banyak reh. Banyak reh. Iya, jadi dari semester 1, 2, 3 itu udah ada 2 reh itu. Oke, saya mau mentranslate dulu karena mungkin yang pendengar di sini belum tentu bisa bahasa Jerman. Reh itu artinya ialah hukum ya. Iya, hukum. Oh. Maksudnya dibandingkan dengan jurusan energi sistem dan teknik mesin itu termasuk banyak ya. Soalnya kalau misalnya teknik mesin dan energi sistem itu mereka cuma punya satu hukum selama studium kan. Sedangkan untuk energi manajemen, EWI, itu tuh selama studium kita punya 3 modul hukum.
Ya sisanya kita juga belajar kayak cost and analysis gitu-gitu, analisis cost, analisis Akuntansi. harga. Akuntansi enggak, lebih ke proyek cost. Jadi nggak sedalam akuntansi, tapi kita belajar gimana sih sebagai manajer proyek. Contohnya kita mau bangun sebuah pembangkit listrik contohnya. Gimana sih untuk set sunk cost-nya atau secara nggak langsung prediction cost gitu-gitu. Jadi lebih nggak setif akuntansi, tapi cukup untuk memulai sebuah proyek. Apakah di pelajaran Anda juga dipelajari informatik? Ya, ada informatik, tapi cuman sedikit banget. Jadi pada semester 2, kalau saya nggak salah, itu ada namanya information system, informatik. Ya pokoknya itu belajar tentang algoritma dasar, kayak linear regression, gradient descent, kalau Inggrisnya ya, mungkin lebih gampang untuk di Inggrisin. Dan bagaimana supaya algoritma ini bisa dipakai melalui VBA, Visual Basic. Baik, saya agak sedikit penasaran, ada nggak sih alasannya kenapa di jurusan Anda malah ditekankan untuk bagian rehnya atau bagian hukum? Oh enggak, itu cuma sebagai pembagian, maksudnya sebagai perbandingan antara teknik mesin, energi sistem, dan energi Wirtschaft. Kita tuh banyak belajar hukum dibanding mereka. Cuman kalau untuk penekanan, mungkin saya bisa bilang 60% teknik, 40% non-teknik. Dari 40% itu ya ada reh yang lebih banyak dari yang tadi gitu loh, dibandingkan energi sistem dan teknik mesin. Itu maksud saya tadi. Oke. Dan kayak lebih banyak, gimana ya, bisa dibilang Wirtschaftlichkeit lah. Dan itu dibagi-bagi lagi, ada untuk Gebäude, ada untuk termodinamik gimana, kayak orang mau berterabung gimana ya bahasa Inggrisnya atau Bikin bahasa perjanjian. enggak, maksudnya kayak Kontrak. bikin Fortran, gimana sih misalnya kayak demo gimana kita bisa ngebuat sebuah bangunan yang energi efisien, dan di situ kita juga ngitung gimana cost-nya, dan gimana kita harus ngeliat juga hukumnya gimana di belakang itu gitu loh. Jadi nggak cuman teknik, nggak cuman cost, tapi kita harus ngeliat hukum di belakangnya. Kayak kalau misalnya kita ngebangun BHKW atau kayak pembangkit listrik desentralisasi, apakah kita bisa menjual listriknya dengan harga berapa gitu loh. Apakah ini akan balik modal? Jadi semuanya harus dilihat gitu. Jadi lebih seimbang di antara tiga itu gitu, dibandingkan energi sistem dan teknik mesin. Karena energi sistem dan teknik mesin itu kurang lebih kayak 80% teknik kan. Mereka nggak belajar cost analysis, mereka nggak belajar hukum di belakang itu gitu loh. Karena mereka lebih ke field engineer kan, dibanding office man atau kayak ya office man lah saya bilang. Baik, baik. Saya agak, mungkin reaksi saya dengan Ray agak berlebihan karena saya takut banget sama modul itu. Wajar. Emang itu gimana ya? Bisa dibilang momoknya anak-anak student Indonesia lah ya. Iya, itu kan bukunya tebel banget tuh. Iya, Kalau bukunya di tebal saya banget. sih ada, jadi modulnya ada namanya privat Ray, hukum privat. Jadi jual Hmm. dagang dan gitu. Itu mah nggak mau lagi. Bahkan privat reh itu cuma satu branch dari ini apa namanya Allgemeiner Reh loh itu. Nah Kita ada iya. belajar. Kita ada energi reh, ada reh. Dan bahasa Gitu-gitu. hukum itu bukan bahasa yang sepele. Beda. Wah, tapi Saya pertama kali masuk kelas reh itu dan mulai belajar reh. Wah, saya stres banget sih. Saya kayak ada apa-apanya belajar Jerman selama ini, kayak aduh ini apa. Soalnya kalau kita iya. coba translatein dari bahasa Jerman ke Indonesia atau bahasa Jerman ke Inggris, banyak kata itu sama artinya. Kita nggak tahu bedanya apa gitu loh. Kayak Verfassung sama Gesetz. Ya, itu kayak mirip-mirip sebenarnya kan. Kita harus baca Definisi aslinya. iya, baca definisi aslinya, atau baca kayak satu paragraf gitu baru ngerti gitu loh. Kayak, oh Iya. ternyata bedanya ini gitu loh. Wah,
Waduh, salut, salut. Saya mau tepuk tangan dulu, boleh kan? Oke. Terima kasih, terima kasih. Oh, jangan nangis gitu dong. Black loh. Lalu apa yang Anda pelajari di tiga semester terakhir? Keseluruhan ada berapa semester? 7 atau 6 semester? 7 semester. 7. Di semester 4 sampai 7 apa? Tadi kan 3 semester awal tuh yang diceritain. Dari semester 4 ke 7 tuh saya bisa bilang 50%-nya proyek Arbeit. Oke, berarti artinya ngapain itu? Jadi kita dari awal, saya ngomongnya kita aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi saya dan teman-teman maksudnya, itu diberi opsi beberapa tema, kayak ada permasalahan ini. Ntar di akhir modul atau di akhir mata kuliah, kita tuh nggak ada ujian. Jadi kita ngebuat gimana sih kita bisa nyelesain masalah ini dalam satu grup, dan ntar kita presentasiin, gitu. Oke. Jadi ntar di ujiannya itu berupa presentasi secara grup. Benar. Dan ada beberapa yang sendiri juga sih. Kayak 3 modul itu sendiri. 50% tuh banyak loh, 50%. Berarti ujian tertulisnya udah tinggal setengahnya aja tuh. Ya. Oh, benar. Dan di semester 7 praktikum dan tesis. Ya. Ada Munlih satu. Ada Munlih satu. Satu modul yang Munlih. Jadi dari Restaversu udah Munlih. Restaversu itu apa ya? Bahasa Indonesia-nya. Percobaan pertama. Percobaan pertama. Oh. Ujian percobaan pertama ada, itu langsung Munlih. Ada juga yang kayak gitu. Baik, dan seperti yang tadi Anda bilang, tidak ada pembagian lagi ke vertifung A dan vertifung B karena memang jurusan ini sudah sangat spesifik. Benar, benar. Baik. Ya, pemirsa, itulah pembahasan tentang structure di jurusan kuliah Energy Management, Energy Wirtschaft und Energy Management, atau kita singkat EW. Berarti EWM. EWM bisa. Tapi biasanya saya dan teman-teman nyebutnya EWI sih, EWI. EWI, oke, baik. Jadi kita mau apa? EW? terserah Anda yang punya podcast. Saya ngikut saja nih. Baik, pemirsa, kita masuk ke pembahasan subtopik yang kedua, yaitu tentang sistem di jurusan ini. Saya ingin bertanya kepada Anda bagaimana sistem KBM di jurusan Anda dan sistem ujiannya. Oke. Sistem belajar mengajarnya itu seperti biasa ya, Vorlesung. Cuman karena di EVA biasanya orangnya nggak terlalu banyak. Kecuali untuk semester 1 dan semester 1 sampai dengan semester 3 karena masih banyak yang kelas gabung dengan anak energi sistem dan teknik mesin kan. Jadi biasanya itu di Horsal gede. Tapi di atas semester 3 itu rata-rata sudah di kelas kecil yang nggak begitu banyak orang. Untuk Vorlesung seperti biasa lah ya, saya bilang saya nggak bisa bedain dengan universitas lain karena saya nggak pernah Vorlesung di universitas lain juga. Untuk online dan segala macamnya ada, itu namanya di Moodle. Semuanya disediain kecuali video, nggak kayak di RWTH. Di RWTH ada video kan ya. Kalau di tempat di ETHM itu cuman ada skrip, catatan biasanya, tergantung profesor, dan Übungsaufgabe atau latihan-latihan soal. Jadi ya tergantung gimana mahasiswanya pengen belajar aja. Cuman ya disarankan untuk masuk Vorlesung karena ya pasti dapat lebih lah gitu. Berarti tidak ada absensi ya? Tidak ada absensi, benar. Biasanya sekelas berapa orang tuh? Vorlesung atau lecture? Rata-rata sekitar 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15. Sejurusan angkatan ada berapa? Sejurusan angkatan sekitar 30-an kali ya, atau 30-an. Ya. Oh, dikit sekali.
Iya. Oh. Oh, karena saya juga itu angkatan pertama di jurusan ini. Oh, jurusan ini jurusan baru. Ya, jadi saya yang ya nggak ada alta klausur segala macam waktu angkatan saya. Oh, berarti 2017 baru ada ya? Atau 2016? Atau 2016. 2016. 2016? Oke. Dan Benar. Anda ialah lulusan pertama angkatan ini. Lulusan pertama. Wih, lulusan Alhamdulillah. dari jurusan ini. Yang Mantap. ngebuka jalan. Yang bagi-bagi alta klausur. Baik. Iya, dan bagaimana dengan sistem ujiannya? Untuk sistem ujian, aduh saya nggak bisa bedain ya sama universitas lain. Tergantung profesornya sih biasanya ya daftarnya itu, ya biasanya kayak 2 bulan atau sebulan sebelum itu udah harus daftar. Dan kita diberi waktu sampai dengan seminggu sebelum untuk nentuin apakah kita mau tetap mau ikut ujian atau enggak. Kalau di batas, maksudnya kita masih bisa mengundurkan diri sampai dengan seminggu sebelum. Kalau di atas seminggu sebelum udah nggak bisa mengundurkan diri. Dan kalau untuk ujiannya tergantung profesor, ada yang kayak saya bilang tadi ada yang munli, ada yang maksudnya munli itu apa ya bahasa Lisan. Indonesia? Lisan, ada yang tertulis, ada yang presentasi, gitu. Ya tergantung profesornya. Biasanya dalam satu semester ada berapa kali kesempatan ujian ya dalam modul yang sama? Apakah diulang 2 kali dalam satu semester cuma sekali? Cuman sekali. Oh bahkan ada modul yang harus presentasi dan harus ujian tertulis. Itu untuk klausur. Yang presentasi ini bukan untuk gimana ya? Bukan for setsung untuk bisa klausur, tapi itu adalah klausurnya. Dan juga ujian tertulis. Jadi 2 klausurnya. Ditambahin terus dibagi 2. Presentasi dan ujian tertulis ya tadi. Ya, ada juga model seperti itu gitu. Oke. Dan kita kan tahu di Jerman ini biasanya kalau misalkan setelah gagal ujian 3 atau 4 kali dia akan ada kesempatan untuk di drop out. Kalau di THM bagaimana? Untuk saat ini kesempatannya 3 kali juga, sama seperti universitas lain. Tapi di THM kita punya namanya 3 joker. 3 joker ini maksudnya dari selama studium, kita memiliki 3 kesempatan untuk memiliki Vierte Versuch. Dan gimana saya masih agak bingung dengan sistem joker ini, saya nggak tahu. Anggap gini, kan selama studium kita punya berapa ya, 40 modul mungkin ya, atau 45 modul. Anggapan aja, saya nggak tahu pasti berapa. Dari 45 ini, anggap kita sudah ada yang 5 modul yang udah Dritte Versuch. Iya. Pada saat ini, anggap ya. Iya. Kalau misalnya dari 5 ini semua yang nggak lulus, udah pasti DO. Oke. Tapi kalau misal dari 5 ini cuma 4 yang nggak lulus dan Kenapa 1 pasti lulus, DO? Kenapa pasti DO? Kan belum ujian kan? Kita punya Dritte Versuch masih ada 1 kesempatan lagi berarti kan? iya maksudnya kalau misal udah Dritte Versuch dan kita nggak lulus, maksud saya tadi. Udah ujian, oke Saya ya, salah. baik. Saya salah ngomong. Kalau misal dari 5 ini udah ujian Dritte Versuch dan nggak lulus, udah pasti DO. Tapi kalau misalnya dari 5 ini 4 kita nggak lulus, 1 lulus, masih ada kesempatan nggak DO. Karena kita punya 4 joker. 4 joker ini maksudnya kita punya 4 kesempatan untuk kesempatan keempat. Oke, dan di jurusan Anda punya 4 joker? Saya lupa antara 4 atau 3. Oh. Itu janjian 2. Pokoknya ada joker aja. Dari antara 2 sampai 4, saya lupa berapa. Oh, oke. Berarti Anda selama ini tidak membutuhkan joker itu ya? Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling banter Vierte Versuch sih. Oke. Tapi ini unik ya. Saya baru dengar juga bahwa ada sistem joker di DHM karena dari FH atau universitas lain tidak saya temukan Tidak ada sistem joker ini. Oke, menarik. Dan ya itulah sistem KPM dan sistem ujian. Dan sekarang kita akan masuk ke
ke culture, subtopik yang ketiga yaitu culture. Dan di sini saya ingin meminta Anda untuk memberikan 5 kesan paling berbekas ketika Anda kuliah di THM atau di jurusan Anda. 5 kesan paling berbekas. Yang pertama, sepi ya kalau di jurusan saya itu. Karena angkatan baru, pertama sepi, jadi lebih kerasa dekat gitu antara student dan profesor. Oke. Dan karena alasan yang pertama, yang kedua itu saya bisa bilang profesornya itu lebih kayak teman kalau misalnya di kami. Karena mereka lebih reach out karena kita orangnya dikit gitu loh. Mereka lebih punya banyak waktu untuk student. Dan to be honest, that's good actually. Gampang ditanya ya? Gampang ditanya. Okay. Dan space day juga jelas. Dan nggak serame biasa, nggak serame anak-anak teknik mesin biasa kan. Karena kita cuman nggak begitu banyak orang lah. Baik. Terus yang ketiga, grup penstudinya luar biasa bagus sih. Saya suka sih. Maksudnya kayak untuk persiapan ujian segala macam itu membuat kita termotivasi karena biasanya kayak 2 bulan sebelum, sebulan sebelum itu maksudnya kayak bibliotek selalu penuh gitu loh. Jadi kita kayak harus motivasi semangat terus untuk bisa belajar, mencari tempat segala macam untuk bisa belajar bareng. Karena kalau misalnya kita THM pada waktu-waktu ya kayak 2 bulan, 3 bulan sebelum ujian tuh udah kerasa lah gitu, apa namanya, atmosfer orang-orang pengen ya ambisius lah gitu loh. Terus yang ketiga sih, ini culture-nya nggak apa yang keempat. Yang keempat ya, culture-nya ini nggak apa-apa kalau misalnya saya ngucapin in general di THM dan di Gisen kan? Iya. Yang keempat itu banyak orang Indo di sini. Oke. Rame banget. Saya nggak tahu kenapa Gisen itu Indonesianya bahkan lebih banyak dari Frankfurt menurut saya. Pada nyari joker kali? Mungkin, bisa jadi. Saya juga nggak tahu. Yang kelima apa ya? Yang kelima, Gisen tuh lengkap dan kecil, jadi nyaman buat student. Dan 60% di sini, iya lengkap dan kecil, jadi kemana-mana dekat, gampang. Cuma nggak ada IKEA, tapi IKEA ada di kota sebelah dekat-dekat juga, gitu lah. Dan menurut saya cocok buat student sih. Mungkin ini juga salah satu yang ngebuat anak-anak Indonesia tertarik ya. Bisa dibilang juga kotanya ini kota student. Oh ya, Gisen tuh kota student banget karena sekitar 60% itu student yang tinggal di sini. 60-50%. Jadi mana-mana itu anak muda semua. Oh, gitu. Lengkap. Saya mau nanya lagi tentang lengkap. Lengkap. Ya, biasanya justru kota kecil itu nggak lengkap biasanya kan. Tapi ini Gisen spesial lengkap. Apalagi sih memang yang ada di Gisen yang biasanya nggak ada di kota kecil tapi ada di Gisen? Mungkin Saturn, MediaMarkt di tempat kecil biasanya kan cuma ada salah satu nih, ada dua-duanya. Kita punya pusat perbelanjaan, kita punya Marktplaats, Asia Ladan ada beberapa, toko makanan halal banyak, bahkan restoran makanan halal juga banyak, bisa tinggal pilih, dan berbagai macam bentuk gitu loh. Apalagi ya, bisa saya bilang. Bus juga, gitu? Ya, Verbindung juga gampang, 15 menit sekali. Dan bisa saya bilang juga, kalaupun kita nggak pengen naik bus, jalan kaki, atau naik sepeda kemana-mana itu deket banget gitu. Kayak saya, itu di ujung halte Stella padahal. Halte Stella akhir, ke kampus tuh cuma 9 menit naik sepeda. Gitu. Halte Stella akhir, 9 menit. Wah, kecil banget. Kecil banget. Dan dari ujung halte Stella ke ujung halte Stella lain, dari rumah saya ke Bahnhof tuh ujung halte Stellanya, itu sekitar 22 menit doang. Wih, oke. Bahkan naik sepeda saya bisa kayak 13 menit ke Bahnhof. Ada berapa jalur bus? Satu lagi yang jangan. Oh enggak, banyak. Kalau jalur bus banyak.
Oke. Dan apa ya, kalau untuk jalan-jalan ada, dan mau ke kota besar bisa ke Frankfurt, jalan-jalan mau ke kota tua bisa ke Marburg, Aha. terus semester tiketnya itu satu Hessen kan, satu Bundesland, satu provinsi, berlakunya sama seperti Aachen. Oh gitu. Oke. Terus di dekat THM juga ada kolam renang, jadi kalau misalnya pulang langsung pengen berenang, bisa langsung jalan kaki, deket banget sebelahan. Mantap, mantap, mantap. Oke, ya itu pemirsa lengkap semuanya, tenang aja walaupun kota kecil tapi kalian tidak akan merasa bosan mungkin ya karena semua fasilitas tersedia. Ya kalau misalnya 4 tahun sih bosan-bosan juga saya rasa sih. Di Puas mana-mana gitu. sih. Enggak juga ternyata. Manusia tidak pernah puas, bro. Oke. Sekarang ya itulah tadi culture yang ada di Gießen. Dan sekarang kita masuk ke subtopik yang keempat tentang data-data tentang orang atau people yang ada di jurusan ini. Berapa persentase perbandingan laki-laki dan perempuan di jurusan Anda? 100% laki-laki. Wow. Itu Mungkin yang karena melompat emang ya di jurusan Anda. kalau misalnya profesornya cewek jadi 99%. Karena mungkin emang yang pertama mungkin karena emang fakultas teknik mesin ya. Fakultas teknik mesin kan emang terkenal akan banyak laki-laki ya. Yeah. Bahkan kalau misal dari fakultas teknik mesin, di angkatan saya itu ada sekitar 150 orang, terus 60 orang gitu, sekitar segitu. Termasuk jurusan saya, itu cuman ada sekitar 3-4 cewek gitu loh. Jadi ya makhluk langka lah. Oke. Kalau begitu, bagaimana dengan persentase mahasiswa internasional? Mahasiswa internasional, kalau di jurusan saya sih, di angkatan saya itu sekitar mahasiswa internasional cuma 2 orang. Oh, cuma 2 ya, dari 34 tadi ya. Tapi kalau di THM-nya bagaimana? Di THM-nya banyak orang Turki tapi Hirgeboren. Jadi saya nggak bisa bilang mereka mahasiswa internasional. Bisa saya bilang yang ngebuat rame mahasiswa internasional itu adalah orang Indonesia. Mungkin persentasenya sekitar 75%, 25% lah mungkin. Atau paling besar 60%, 40% lah. Dari keseluruhan mahasiswa internasional? Oke, mendominasi. Iya, dari keseluruhan mahasiswa. Oh, keseluruhan mahasiswa di... Oh enggak, 60% tuh, 60%-nya itu mahasiswa tidak internasional maksud saya. 60% jadi yang internasional lokal. Sekitar 40%. Sekitar 40% sampai 20-40%. Kebalik saya. Oke, baik. Baik. Dan ya, kalau tadi mahasiswa Indonesia berarti saya ulangi ya, tadi karena agak kepotong, 40% dari keseluruhan mahasiswa internasional. Bentar. Saya jadi bingung nih. Kan kita punya 100% mahasiswa nih ya. Iya. Kita potong lagi nih. Kita punya 100% mahasiswa nih. Iya. Bisa dibilang 60-75% itu mahasiswa tidak internasional. Iya. Dari 40% atau 25% mahasiswa internasional, mungkin Indonesianya sekitar berapa ya? 50%-nya lah mungkin. Atau 40%-nya. Oke, banyak sekali. Jadi mungkin dari keseluruhan THM ini 15%-nya atau 20%-nya itu orang Indonesia gitu. Iya, karena kan menyebar kan. 1/5-nya, tapi emang banyak ya. Kalau misalnya dibilang 1/5 jadi bingung juga, maksudnya jadi kayak ragu juga ya. Ya lebih dikit sih harusnya, lebih dikit sih. Cuman kayak saya rough estimate lah. Oke, baik. Tapi intinya banyak. Karena emang mahasiswa Indonesia tuh di sini kayaknya sampai di atas, sampai 200 lah menurut saya ya. Wih,
200? 200 atau 100 lah mungkin. Paling minimal tuh 100 lah. Oke. Dan biasanya tiap jurusan adalah orang-orang Indonesia yang masuk situ gitu. Jadi kalau Benar-benar. misalkan para pemirsa ingin masuk, kemungkinan besar ada teman mahasiswa Indonesia. Iya, Iya, baik. benar banget. Apakah tren ini terus demikian atau mungkin karena sesuatu hal jadi agak menurun yang masuk THM untuk setahun 2 tahun ke depan? Karena saya dengar-dengar ada isu yang dia tuh agak untuk masalah visa agak sulit, terutama untuk orang Indonesia. Saya sendiri sih tidak pernah ada masalah sih. Oke. Kalau dengar-dengar dari cerita teman, mungkin masalahnya emang seperti biasa ya, masalah ekonomi yang harus punya isi bank sekitar 8.000 euro untuk dapat 2 tahun. Untuk dapat setahun butuh, untuk sekarang 10.000 ya? Saya lupa. Iya. 10.000. Dan untuk dapat setahun itu butuh 5.000. Ya mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah lama, berat sih mungkin segitu ya. Iya. Dan ada kejadian bahwa mereka dideportasi karena gagal untuk mencukupi kebutuhan finansial tersebut. Kalau kebutuhan finansial sih saya jarang dengar. Karena biasanya Berde-Amtnya itu memberikan fiction Bescheinigung, kayak memberi kesempatan untuk kerja segala macam. Biasanya yang ngebuat orang Indonesia dideportasi itu lebih karena studium sih. Kayak sudah, contohnya seorang anak misalnya sudah semester 5 atau semester 6, tapi kredit poinnya tidak mencukupi gitu, tidak seharusnya, yang sangat jauh di bawah, ya itu dideportasi. Gitu. Misalnya Untuk sangat jauh di bawah ini sekitar mungkin 10 kredit poin atau 20 gitu kali ya. iya, Atau kan mungkin dikit banget ya. 60-70 pun masih bisa dideportasi dari 5 Ya itu semester. tergantung yang jaga, tergantung petugas ininya, petugas yang ngebuat visanya. Tugas Karena kantor kadang imigrasi. benar petugas kantor imigrasi kadang ada petugas yang emang benar-benar strict atau mungkin suuzonnya astagfirullah nggak suka dengan orang Indonesia mungkin karena keramaian. Oke. Itu worst case scenario lah ya, anggap ya, worst case scenario. Cuman ada juga yang petugas yang benar-benar empati gitu. Oh, kamu butuh apa, dibantuin gitu. Baik, oke. Ya, itulah perihal sedikit tentang masalah visa. Bisa. Dan Tadi juga saya pengen tekanin juga sih, dari, kan jurusan saya itu awalnya 30 orang ya. Akhirnya yang lulus bareng saya cuma 3 orang sih, yang bareng. Oke. Wow. Ke filter gitu. Kayak ada yang telat, ada yang di DO, ada yang keluar gitu. Oke, jadi kalau saya simpulkan kemungkinan untuk lulus tepat waktunya sangat sedikit gitu ya. Tergantung orang, cuman ya bisa sih, bisa. Maksudnya 10% Tapi kan kalau dari data kan memang demikian hasilnya kan. ya, bener. Cuma 10% sih. Iya. Baik. Cuman ya kalau untuk kelulusan sih, selama kita nggak aneh-aneh sih ya bisa lah gitu. Kayak mahbar banget. Oke, baik. Ya Di itulah samping pemirsa. di samping apakah tepat waktu atau enggak gitu maksud saya. Oke, ya. Ya pemirsa, itulah pembahasan jurusan kuliah energi EW di THM. Dan sekarang kita akan masuk ke membahas kehidupan di luar kuliah sebagai mahasiswa THM atau mahasiswa jurusan tersebut. Dan sekarang ingin masuk ke topik besar yang pertama, yaitu tentang fasilitas universitas. Saya ingin nanya kepada Anda tentang penilaian Bibli atau bahasa Indonesianya perpustakaan. Oke. Saya ngasih nilai Biblinya mungkin dari 1 sampai 5 ya. Ya. Saya ngasih nilai Biblinya, untuk sekarang sih Biblinya bagus, saya ngasih 2,5. 2,5. 2,5. Karena Biblianya kecil sih menurut saya. Dari 5 loh ini. Iya, nggak apa-apa. Bener, 2,5. Karena kecil.
Oke. Kalau Beneran, kecil ngajinya banget. suka Untuk penuh. student-student. Mhm. Oke. Soalnya Dan kalau untuk mutasi mahasiswa dan jumlah tempat yang disediakan di Bibli untuk belajar sih menurut saya kurang proporsional sih. oke. Jadi harusnya lebih dibesarkan lagi. Tapi untungnya di Gisan sendiri itu ada universitas lain, JTLU, Justus Liebig University, dan di situ ada juga Bibli yang lebih bagus. Anak-anak THM bisa ke sana gitu. Oke. Dan di sana biblinya besar. Besar. Ya berarti oke. Berarti kalau ya kita kan belajar di mana aja, nggak Iya, benar. ininya juga nggak rasis kan, THM nggak boleh masuk, nggak gitu juga. Oke. Dan Tapi kalau untuk sekarang sistem sih bagus, sistem bagus sih. Ada online online peminjaman online segala macam lengkap sih. Saya lebih ke gimana ya, proporsionalitasnya aja sih kurang. oke. Sekarang bagaimana dengan ketersediaan land room atau ruang belajar yang kita bisa ngegroup atau ya bisa ngomong di situ, karena kan perpustakaan kita sebenarnya nggak boleh ngomong di sana. Kalau misalnya saya kasih nilai 1 sampai 5 lagi sekitar 3,5 mungkin karena lebih gampang nyari land room. Oke. Tinggal nyari, soal di THM itu ada sistem gimana ya, room status, jadi status ruangan. Kita tinggal nyari ruangan yang kosong pada saat itu dan biasanya banyak dan kita bisa ke sana gitu. Baik. Dan Anda biasanya mungkin di land room belajar ya, atau di rumah? 50-50% lah. Kalau lagi ada yang ngajak belajar grup, ya saya bareng ke land room. Oke. Cuman saya sih lebih prefer belajar sendiri sih. Kalau saya pribadi ya. Ya. Dan tentang kantin, apakah ada kantin di sana? Ada satu mensa, satu kafetaria, satu kantin. Dan bagus sih, cukup. Kalau misalnya untuk kantin segala macam bisa juga untuk jadi tempat belajar. Mereka nggak masalah. Untuk makanan, mungkin kalau misalnya buat anak-anak yang sangat mementingkan halal haram, untuk anak-anak yang muslim, itu ada snack-snack, bisa kita beli kalau misalnya kita emang lagi butuh untuk ngisi perut. Untuk yang non-muslim, ada pilihan pasta yang selalu ada setiap hari, yang murah. Ada juga pilihan yang sedikit lebih mewah, di kayak mensa namanya. Di mensa kan ada pasteria, ada mensa, ada kafetaria. Pasteria ini tempat untuk beli pasta yang sangat murah. Mensa itu tempat beli banyak menu yang sedikit lebih mewah. Dan kafetaria itu seperti mensa, cuma lebih besar. Ada 2 lantai. Oke. Namun kalau misalkan mahasiswa muslim ingin misalkan membeli yang vegetaris atau vegan, apakah selalu tersedia di kantinnya? Ada. Oke, jadi aman lah ya kalau misalkan kita mau makan di Bibli, selalu ada yang kita bisa beli. Selain Benar. dari snack-snack itu, mungkin mahasiswa Indo kan perutnya gede, jadi nggak kenyang sama snack gitu. Benar-benar. Dan juga untungnya di dekat THM itu ke Marktplaats-nya dekat. Jadi kalau Mana? misalnya mau beli doner ke Marktplaats, ke pusat, di Marktplaats Oh apa ya iya, bahasa Indonesia? Pusat kota Marktplaats. lah ya. Iya, Pusat alun-alun. kotanya dekat, alun-alun, itu bisa beli doner di sana, bisa beli roti, ada restoran banyak gitu. Deket tuh jalan kaki. Jalan kaki bisa, jalan kaki bisa. Oh, Jalan kaki sekitar 10-15 menit lah. oh Kan kalau ada. misalnya kalau misalnya lagi break makan siang itu kan kita punya sejam ya. Pulang pergi Oh, 30 menit, bisa makan 30 menit gitu. Cukup sebenarnya. baik. Bagaimana dengan fasilitas ibadah seperti tempat sholat dan lain-lain? Alhamdulillah di THM itu ada dulunya sebenarnya ada masjid yang ada tempat sholat Jumatnya, bahkan bisa untuk sholat Jumat gitu loh. Tapi Wow. semenjak angkatan saya itu ditutup, dijadiin tempat kelas, tapi ada tempat khusus sholat buat yang muslim cowok dan muslim cewek.
Jadi kalau misalnya yang cowok itu kita bisa ke basement dan di situ biasanya disediain kayak sejadah-sejadah gitu. Biasanya saya nggak tahu sih itu yang nyediain student-student juga atau enggak. Cuma biasanya setiap waktu sholat itu ada jemaah tinggal ke sana dan sholat. Tempat wudhunya ya di toilet lah seperti biasa. Cuman itu karena di keller jadi nggak pernah ada orang. Bisa santai kayak lepas sepatu, cuci kaki gitu-gitu. Kalau untuk Itu cewek sudah itu sedikit lebih terus udah apa? sudah diketahui halayak umum ya, maksudnya Muslim tuh tahu bahwa itu tempatnya biasanya di situ di basement. Benar, benar, benar. Karena Dan juga THM sendiri itu punya apa dibilangnya ya? Kalau di Indonesia tuh kalau di BEM-nya itu kan ada kayak di apa ya? Kan kalau misalnya pemilihan BEM gitu, kan ada kayak partai-partainya kan. ya. Di THM itu ada partai yang emang dibangun sama student-student Muslim gitu. Jadi paling Oke. enggak di dalam bangunan organisasi kemahasiswaan di THM itu ada orang-orang Muslim yang care tentang gimana sih kita supaya bisa lebih gimana ya menjalankan ibadah dengan tenang lah, lancar. Kalau cewek ada tempat khususnya, emang khusus buat sholat segala macem. Mungkin untuk wudhunya lebih sulit kalau misalnya untuk cewek. Oke, tapi sudah poin plus yang besar tuh, biasanya sama sekali nggak ada kan kalau kuliah di Jerman tempat sholat atau kesempatan kayak gitu. Bahkan Biasanya. mungkin di beberapa universitas nggak dibolehkan gitu kan. Iya, kalau di THM ada petugas yang tiba-tiba datang kah terus bilang Anda tidak boleh sholat di sini. Nggak pernah. Bagus, bagus ya pemirsa, itu mungkin poin penting juga terutama bagi Anda yang Muslim, karena di sini kita bisa sholat dan ada jamaahnya juga. Terus saya dengar juga di THM itu, maksud saya di Gießen ada banyak masjid ya, benar gak sih? Ya, ada banyak masjid. Ada masjid Turki, ada masjid Arab. Tinggal pilih mau kemana. Nah, sebagai pengganti sholat Jumat, apakah masjid-masjid ini bisa dicapai dari THM? Bisa banget. Oke. Kira-kira paling Sekitar, dekatnya berapa tuh, berapa menit perjalanan? kalau saya biasanya naik sepeda, itu sekitar 6-7 menit. Kalau naik bus itu cuma 2 halte Wah, setelah deket THM. banget lah. Mhm. Itu mah sama kayak ke masjid di samping rumah di Indo nih. 4 Iya, menit, bener. di mana-mana masjid. Enak Jadi lah, biasanya enak. orang sholat Jumat, bener, pas lagi break makan siang, teman-teman pada sholat Jumat, pas balik itu pas mau for lesson. Jadi pas banget. Ah, iya, mantap. Oke, sekarang kita Kalau masuk misalnya, ke... Kenapa, Bu? kalau misalnya biasanya Ramadan kan tinggal bisa milih gitu loh, karena banyak masjidnya, tinggal bisa milih antara mau sholat tarawih di masjid Turki, masjid Arab, itu kan menunya beda-beda ya, Menu bukaannya nih. buka puasa ya. Oh, iya. Tergantung mood Mas ya, sekarang mau kan karena makan liburan, makanan Turki atau makan makanan Arab. bener. Biasanya kalau misalnya nggak corona itu sebulan bisa nggak ngeluarin uang loh. Oh, oh karena Karena ya bisa, Anda menyatukan antara sahur dan buka. iya. Biasanya sahurnya tinggal kurma gitu kan. Oke, oke, oke. Kalau Iya, misalnya di masjid, masjid gitu bisa nambah biasanya ya. aha. Ya mungkin ini informasi menarik juga ya buat mungkin pemirsa yang masih di Indonesia, karena pada saat bulan Ramadan itu biasanya budayanya si masjid itu langsung menyediakan bukaan kepada para jamaahnya sehingga kita bisa makan bareng, dan bukaan yang disediakan itu sangat amat cukup, bahkan bisa sampai kita menghandle porsi makan kita untuk sahur. Bener banget. Iya, itu luar biasa, Masya Allah. Masya Allah emang. Dan kita masuk sekarang ke topik yang kedua, yaitu tentang kota, yang mana saya kira sudah banyak disinggung di pembincangan-pembincangan sebelumnya. Saya kira mungkin kayak rata-rata lama waktu perjalanan mungkin semuanya di bawah 20 menit, karena jarak paling terjauhnya aja 22 menit tadi kan naik bus dari halte ke halte yang paling ujung. Bener. Apalagi kalau misalkan naik bus naik sepeda rata-rata perjalanannya mungkin
10 kurang dari 10 menit. Nah, pengeluaran per bulan mungkin yang kita belum bahas. Rumah di sana mahal nggak? Saya sendiri itu tinggal di dorm di Studentenwohnheim. Sebulan saya diharuskan membayar 200 euro. 210 lah, 210 euro. Oh, murah itu. Menurut saya kalau dibandingkan kota lain, murah ya. Iya. Oke, dan kalau keseluruhannya biasanya berapa, Po? Kalau untuk makan sih ya normal lah ya di mana-mana. Kayak beli daging di tempat halal segala macam. Ya mungkin 300-an lah, menuju 400, 300 400. Dan itu akan ditambah dengan asuransi, terus ditambah dengan bayaran semester. Berapa di situ? 270. 270, tapi itu tiket se-Bundes, se-Hessen. Benar, Hessen. Bisa ke Frankfurt, yang notabene adalah kota besar, apa-apa ada, dan asik buat jalan-jalan. Ada Masjid Indonesia Frankfurt juga, kalau untuk anak-anak yang ingin organisasi dan belajar agama, bisa ke sana. Ada Marburg juga, Padang Indah, Kota Tua. Banyak sebenarnya. Baik. Terus juga bagaimana dengan kesempatan kerja sambil kuliah di Gießen? Kalau kesempatan kerja sih tergantung orangnya niat nyari apa enggak sebenarnya sih ya. Tapi untuk saat ini, anak-anak Indonesia itu lagi rame kerja di kota sebelah, di Wetzlar namanya. Itu sekitar 20 menit dari Gießen, naik kereta. Biasanya untuk daftar di situ gampang. Itu kerjaannya kayak nyortir-nyortir barang, packing-packing barang, dan gajinya lumayan. Untuk saat corona ini mereka dapat sekitar 13 euro per jam. Oh, mereka kerja juga pada saat corona ini? Iya, kerja juga. Oh, oke. Dan itu lumayan fleksibel. Saya juga pernah kerja di situ, kayak bisa kerja setengah hari, bisa full, dan setiap minggu ditanyain mau kerja hari apa gitu. Wow, 20 menit doang tuh ya? Dari Bahnhof. Kan kalau misal dari rumah saya harus nambah 20 menit lagi gitu. Oke, yeah. Dan nyampe kota sana, nyampe di kota itu, kita harus naik sepeda lagi gitu loh. Kalau THM-nya itu ada di tengah kota, di daerah dorm Anda, atau di dekat Hauptbahnhof? Tengah kota banget. Kota. Kenapa Anda milihnya yang di ujung situ? Nggak tengah kota? Karena saya nggak bisa milih. Nggak ada? Karena saya nggak bisa milih. Namanya Studentenwohnheim ya, itu apa yang dapat aja gitu loh. Karena kita nunggu kan. Karena di sini kota student, orang-orang pada pengen tinggal di dorm juga karena murah. Jadi ya untung-untungan gitu loh. Saya daftar, saya dapat di sini, alhamdulillah. Ini paling dekat justru. Paling dekat ke apa? Ke kampus, karena ada juga Studentenwohnheim yang dia di ujung halte Stele juga. Itu mungkin sekitar 15 menit gitu loh. Oh. Karena kan banyak jalurnya ya, Bus ya. Nggak cuma dari arah saya ke Bahnhof doang. Iya, benar-benar. Iya. Anda berada di ujung yang deket ya? Benar. Ada yang di ujung jadi sekitar 15 menit gitu. Tapi nggak juga jauh banget. Iya, kalau dibanding Berlin mah deket semua ini. Iya, dekat semua. Mana-mana dekat. Baik. Dan untuk perpanjang visa tadi saya kira saya ingin ulang aja sedikit mungkin. Kayak kalau misalkan kita punya uang 10.000 buat 36 akan diperpanjang 2 tahun. Kalau 5.000 euro akan diperpanjang setahun. Dan semuanya tergantung mood dari petugas imigrasi tersebut. Dan juga kalau misalkan kredit point yang kita kumpulkan agak jauh berbeda dengan semester di mana kita berada pada saat ini, itu tanda warning bahwa kita mungkin harus mengejar karena ada kemungkinan untuk dideportasi. Mungkin itu ya yang dari perpanjang visa, atau ada tambahan lagi selain itu? Enggak sih, rasa itu cukup. Ya. Itulah perpanjang visa di Gießen. Sekarang saya ingin nanya tentang kegiatan teman-teman Indonesia di sana. Kan banyak nih Indonesianya nih. Biasanya ngapain sih? Biasanya PPI itu ngadain kayak hal-hal normal mungkin ya, kayak buka bersama, kayak RST Aben. RST Aben tuh kayak penerimaan mahasiswa baru gitu-gitu.
Dan mungkin tergantung ketuanya juga. Kayak di beberapa tahun, kayak di tahun ini contohnya, atau di tahun berapa tahun lalu ada kayak Walking Man, kayak ada acara games gitu-gitu. Ada lebaran, maksudnya lebaran kita bareng-bareng ke Frankfurt. Oh, enaknya juga di Frankfurt kan tadi saya bilang ada Masjid Indonesia kan. Iya. Apalagi ya? Ada Apakah Indonesia di Gießen Indonesia ada mungkin. pengajian di Gießen? Ada pengajian pemuda, ada pengajian akhwat juga. Yang mana itu Jadi terhubung sekitar dengan Masjid Frankfurt kah? enggak, kita nggak kehubung. Jadi itu cuman emang pengajian kota, setiap bulan ada, dan ada juga namanya pengajian Margi, pengajian Marburg Gießen. Itu tuh setiap satu semester ada pengajian besar yang kita undang, bahkan juga di Frankfurt, orang Frankfurt kita undang, orang Marburg kita undang, orang Friedberg kita undang. Dan ya itu jatuhnya kayak Restiaben, tapi untuk pengajian, lebih ke pengajian gitu loh. Oh, oke ya. Mhm. Berarti ya cukup ramai lah ya di Gießen ini, banyak orang dan banyak kegiatan dari PPI maupun dari pengajian dan mungkin juga dari organisasi lainnya kayak saya kira pasti ada juga di Gießen ya. Iya, ada. Baik, dan ya ini mau nanya untuk menilai Gießen ini kota mahal atau enggak, bagaimana rata-rata harga donor di Gießen? Harga doner 4 euro. 4 euro? 4 euro. Gießen ini kota mahal atau kota murah sih sebenarnya? Aduh, susah saya bilangnya. Saya kaget loh 4 euro, itu kayak di Munchen aja kali 4 euro. 4 euro tuh baru naik sebenarnya. Dulu itu 3,5. Dulu tiga Oh, setengah baru naik, jadi semuanya pada naik jadi 4 euro. Cuman bisa saya bilang sih nggak terlalu mahal sih, Gießen normal sih. Donernya aja mungkin ya. Soalnya kalau, soalnya kalau karena banyak muslim kali ya. mungkin bisa jadi. Soalnya juga makanan halal tempat mahal banyak gitu. Ada tempat pizza halal, ada tempat makan kayak KFC-KFC-an yang halal, ada tempat makan kayak McD-nya gitu tapi halal gitu loh. Wih, lengkap Ada tempat makan sekali. India, ya kayak ada fast food-nya yang halal gitu-gitu kan. Tinggal milih. Oke, berarti biasa aja kota Gießen tuh nggak murah, nggak mahal gitu kali ya. Ya. Ya kayak misalnya saya bilang Halbu Sensation pakai kentang aja 5,5. Kan maksudnya normal ya. Saya jarang beli habis itu jadi nggak tahu. Ya maksudnya itu normal sih rasa saya. Oke, ya baik. Iya, pemirsa itulah apa keseluruhan kita telah membahas banyak. Kita membahas tentang jurusan kuliah di Gießen di jurusan kuliah EW, Energi Wirtschaft Energi Manajemen, dan juga kita membahas tentang kota Gießen itu sendiri. Dan mungkin untuk pertanyaan penutup nih, Pop, bisa nggak Anda beritahu berupa tips atau motivasi kepada anak-anak yang ingin kuliah di Gießen atau kuliah di jurusan Anda? Tips dan trik ya Apa yang mesti mungkin kalau dipersiapkan, apa yang mesti dicek, atau apa terserah lah. Satu apa wejangan ya istilahnya. jangan mungkin sih kalau tips dan trik saya sih ya eh jangan terlalu stres. Kalau misalnya emang waktu lagi santai-santai, kalau misalnya waktu belajar fokus gitu. eh Ya fokus, kalau misalnya lagi main ya fokus main. Kalau misalnya fokus belajar gitu. Jadi jangan digabung-gabung. Terus mungkin yang kedua itu jangan jatuh mental duluan. Karena menurut saya banyak anak-anak yang belum mencoba tapi udah melden. Padahal harusnya dicoba aja dulu gitu loh. Karena menurut saya ya ujian-ujiannya mahbar. Dan juga universitas sudah memberikan porsi-porsi tersendiri kan setiap semester. Iya. Menurut saya sih itu. Terus perbanyak ibadah sih, yang pasti ibadah. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini ya. Iya. Ya, maksudnya mungkin ibadah itu yang ngebuat bisa ngejaga stress level kita sih. Oke. Maksudnya
di pengalaman pribadi juga kayak gitu kan. Terus apa lagi ya? Mungkin perbanyak link, karena ya teman-teman sangat membantu sebenarnya. Kayak kalau misalnya kita nggak ngerti, kadang kalau misalnya belajar sendiri jadi nggak efektif gitu loh. Kalau misalnya kita nanya, mungkin waktu kita banyak yang ke-save, dan juga mereka bisa bantu, atau misalnya dari senior, alte klausur, segala macam. Dan karena saya nggak ada alte klausur, saya biasanya nanya-nanya tentang nih gimana aja sih. Bukan ke alte klausur. Oke, ya. Angkatan pertama ya. Jadi nggak alte klausur tuh. Jadi alte itu tua, klausur itu ujian. Jadi berkas-berkas ujian yang anak-anak tingkat semester lebih tinggi. Namun karena Dipo ini angkatan pertama di jurusannya, jadi dia nggak punya alte klausur. Nggak ada dokumen-dokumen, jadi harus buka jalan. Saya yang bagi-bagiin. Iya, pahalanya banyak gitu, Bu. Amin, insya Allah. Iyalah pemirsa, Po, terima kasih banget lu udah bersedia. Lu lagi, Anda telah bersedia hadir di video ini, Po. Kebiasaan. Ya, saya juga terima kasih buat Aldi yang udah ngasih kesempatan untuk sharing. Pertanyaan-pertanyaannya juga menurut saya semoga bisa membantu anak-anak yang ingin menentukan pengen kuliah di mana dan jurusan apa ya. Betul sekali. Amin. Dan ya pemirsa, kita akan tutup sesi kali ini, dan sebelum kita tutup benar-benar, saya ingin ngasih tahu bahwa kalau misalkan Anda punya pertanyaan tentang jurusan ini, Anda bisa chat di comment section di bawah, dan juga Anda juga bisa mengechat saya ke akun Instagram @kuliah_di_Aachen. Kalau gitu saya Novali Firmansyah undur diri, dan juga Ya, saya Dipo juga undur diri. ya, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ciao. Ciao.